Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Salatiga. Semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran daring yang sudah guru-guru kalian persiapkan ya sebelumnya. Oke, masih dalam pelajaran informatika ya dengan guru yang sama, Yuwan Firmansyah ya. Mudah-mudahan kalian tidak pernah bosan-bosannya untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan pada video ini ya. Oke, pada hari ini kita membahas tentang dampak positif dan dampak negatif teknologi informasi dan komputer ya, di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang perkembangan teknologi informasi dan komputer. Jadi pada hari ini ya kita akan membahas tentang dampak positif dan dampak negatif ya pada teknologi informasi dan komputer. Oke, dampak apa saja sih yang terjadi ya, baik itu dampak negatif ataupun dampak positifnya, atau dampak baiknya atau dampak buruknya, ya kan? Pasti ada ya, pasti ada. Oke, untuk mempersingkat waktu ya langsung saja kita membahas tentang dampak baik dan dampak buruk atau dampak positif dan dampak negatif dari peralatan teknologi informasi dan komputer ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu silakan kalian dengarkan apa yang saya sampaikan pada video kali ini. Ya, keberadaan teknologi informasi memberikan dampak yang cukup besar di berbagai bidang kehidupan, mulai dari sektor ekonomi, politik, pemerintah, pendidikan, hingga kesehatan ya. Jadi dari berbagai bidang ini ya, dari berbagai bidang ini sangat-sangat mempunyai apa ya, ya istilahnya mempunyai dampak yang cukup besar ya di berbagai kehidupan, dimulai dari sektor ekonomi itu pasti ada dampak negatif dan dampak baik atau dampak buruknya ya, politik, ada pemerintahan, pendidikan hingga kesehatan. Oke, untuk pada hari ini ya kita akan membahas tentang dampak ekonomi dan politik terlebih dahulu ya. Jadi untuk pemerintah, pendidikan, hingga kesehatan itu akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Ya karena lumayan banyak ya materinya ya. Materinya lumayan banyak jadi kalian harus ya terlebih dahulu memahami sedikit-sedikit ya. Oke. Untuk yang pertama itu ada dari sektor ekonomi ya, dari sektor ekonomi. Secara tidak langsung, perkembangan ekonomi suatu negara memiliki kaitan yang erat dengan teknologi informasi. Bahkan beberapa ahli mengemukakan jika tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari perkembangan TIK negara tersebut, ya. Jadi kemajuan ekonomi negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi negara tersebut. Ya. Perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti munculnya media sosial, kemudahan sistem transfer dan keberadaan jaringan internet semakin mempermudah pelaksanaan setiap transaksi ekonomi. Ya, jelas itu sangat-sangat terlihat jelas ya. Oke, saatnya kita membahas kelebihan dan kekurangan dari sektor ekonomi ya. Oke, dampak positif keberadaan teknologi informasi di bidang ekonomi itu sebagai berikut ya. Yang pertama, peningkatan produktivitas ya. Keberadaan teknologi yang semakin maju akan meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemudahan memasang iklan. Saat ini banyak sekali perusahaan mulai dari skala kecil hingga besar melakukan pemasangan iklan melalui internet. Ya,
Kemudahan memasang iklan di internet semakin memudahkan perusahaan untuk melakukan promosi dan pemasaran produk yang ada di sosial media, contohnya seperti itu, ya. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kemudahan layanan perbankan atau transaksi perbankan, ya. Keberadaan e-banking, internet banking, serta mobile banking semakin memudahkan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi bisnis. Jadi, seperti yang sekarang banyak dilakukan ya, itu kalian bisa mentransfer uang dari HP kalian ya. Kalian bisa mengecek apakah kalian itu mendapatkan kiriman uang dan sebagainya. Semua dapat dilakukan melalui peralatan TIK. Semakin mempermudah kalian. Bahkan kalian bisa shopping, bisa belanja di HP kalian. Seperti itu ya. Tidak perlu lagi keluar rumah atau pergi ke mall ya. Cukup tinggal lihat HP dan situs yang menyediakan jual beli ya, seperti itu. Itu adalah dampak positif keberadaan teknologi informasi di bidang ekonomi ya. Oke, sekarang kita bahas adapun dampak negatif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bagi sektor ekonomi ya. Ini adalah dampak negatifnya. Yang pertama, sifat konsumtif akibat ketatnya kompetisi di era globalisasi ya. Itu sifat konsumtif. Jadi kalau kalian begitu melihat baju yang kelihatannya bagus itu langsung dibeli ya. Ada orang jual makanan di Facebook ya kelihatan enak ya langsung dibeli. Itulah yang dimaksud dengan sifat konsumtif ya. Karena berbagai macam yang dijual di media sosial. Yang kedua, ada penipuan ya. Beberapa transaksi yang dilakukan secara online menimbulkan terjadinya tindak penipuan yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi. Pilih seller yang terpercaya kredibilitasnya. Ya, saran saya kalau kalian ingin belanja di toko online ya, pilihlah toko yang terpercaya ya. Toko yang terpercaya yang sudah mempunyai ya istilahnya banyak pelanggan seperti itu. Ya seperti Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak dan sebagainya. Itu adalah contoh eh, toko yang memang benar-benar menjaga ya agar kalian tidak tertipu lah seperti itu ya. Oke, yang ketiga, carding ya. Sifatnya yang langsung atau real time menyebabkan banyak konsumen memanfaatkan kartu kredit untuk melakukan transaksi pembayaran. Pada dasarnya, transaksi ini cukup riskan karena memicu para penjahat melakukan tindak kejahatan dengan melakukan pembobolan kartu kredit. Ya, jadi carding ini sangat-sangat berisiko untuk kalian ya sebenarnya. Jadi berdasarkan kartu kalian itu bisa dicuri username sama passwordnya ya. Jadi kalau udah bisa dicuri ya bisa jadi uang yang di dalam kartu kalian atau ATM kalian itu bisa habis ya dicuri lah seperti itu ya. Itu carding. Selanjutnya ada hacking. Usaha memasuki sebuah jaringan dengan maksud mengeksplorasi atau mencari kelemahan sistem jaringan, seperti hacking pada Facebook yang sering terjadi sebagai sarana untuk jual beli online, sehingga menimbulkan kerugian bagi penjual ataupun pembeli. Ya, seperti itu. Itu adalah hacking. Selanjutnya ada cracking. Usaha memasuki secara ilegal sebuah jaringan dengan maksud mencuri, mengubah atau menghancurkan file yang disimpan pada jaringan tersebut. Dalam dunia bisnis online, hal ini menimbulkan kerugian yang
besar ya, itu cracking. Ya, jadi lebih bahaya cracking ya daripada hacking ya. Kalau hacking itu hanya mencari kelemahan pada sistem jaringan. Tetapi kalau cracking itu maksudnya mencuri, mengubah atau menghancurkan bahkan merusak file yang disimpan pada jaringan tersebut. Itu lebih berbahaya lagi. Dan selanjutnya, saling menghujat di media sosial karena mengambil foto-foto testimoni ataupun foto-foto produk yang dijual tanpa izin. Ini lebih sering terjadi di media sosial Facebook ya biasanya ya. Saling menghujat di media sosial. Itulah dampak negatif perkembangan teknologi informasi bagi sektor ekonomi ya, bagi sektor ekonomi. Selanjutnya, yang kedua, ada politik ya. Ada sektor politik. Teknologi informasi dalam bidang politik memiliki peran yang cukup besar, yaitu digunakan dalam pengumpulan, pemrosesan, serta penyebaran informasi untuk mendukung proses dan interaksi sosial. Berikut dampak positif keberadaan teknologi informasi bagi dunia politik. Ya, yang pertama, meningkatkan hubungan kerjasama antar negara. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memperkukuh nilai demokrasi suatu negara. Dan yang ketiga, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan politik. Contohnya, pelaksanaan pemilu. Ya. Dan selanjutnya ada kemudahan partai politik mengenalkan visi misi kepada masyarakat luas ya, seperti di Facebook dan sebagainya. Itulah dampak positif dari sektor politik. Selanjutnya, dampak negatif ya pasti ada ya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, terorisme semakin merajalela. Saya kurang yakin juga sih teroris itu dari sektor politik ya. Oke. Saya kurang yakin juga. Tapi berdasarkan yang saya ambil dari buku, ya, dampak negatifnya itu adalah terorisme semakin merajalela. Dan yang kedua, kurangnya privasi suatu negara. Jadi, privasi negara tersebut ya bisa diakses oleh negara lain. Ya, itu yang dimaksud dari kurangnya privasi suatu negara. Istilahnya itu privasi seperti rahasia suatu negara. Itu dapat diakses oleh negara lain. Ya, namanya juga terhubung ke internet, siapa saja bisa mengaksesnya ya. Oke. Itulah dampak negatif dan dampak positif dari sektor politik ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan hari ini ya. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan melalui grup WA. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian. Karena materi kita sudah selesai, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Karena materi kita sudah selesai, ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10.